Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi penyederhanaan CFG. Nah, tujuan dari melakukan penyederhanaan CFG ini untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Nah, di sini ada dua contoh. Kemudian ini ada contoh pertama, contoh 1, S menghasilkan AB, kemudian A, kemudian A ini menghasilkan A. Aturan produksi S menghasilkan AB itu tidak berarti karena B itu tidak memiliki penurunan. Nah, kemudian yang contoh kedua ada S menghasilkan A, kemudian A menghasilkan B, kemudian B menghasilkan C, C menghasilkan D, kemudian D ini menghasilkan A. Nah, memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S menghasilkan A. Produksi D menghasilkan A juga menyebabkan kerumitan. Nah, cara penyederhanaan itu ada 3. Yang pertama, kita harus menghilangkan produksi useless atau produksi yang tidak berguna atau tidak digunakan. Kemudian menghilangkan produksi unit. Kemudian menghilangkan produksi epsilon. Nah, yang pertama ada penghilangan produksi useless. Di sini produksi useless itu didefinisikan sebagai produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebihan. Nah, contohnya nih ada S menghasilkan ASA, kemudian ABD, kemudian BDE. Nah, kemudian A ini menghasilkan ADA, B ini menghasilkan BBBA. Maka simbol variabel A itu tidak memiliki penurunan yang menuju ke terminal, sehingga bisa dihilangkan A, ADA. Konsekuensi dari pernyataan sebelumnya itu, aturan produksi SABD tidak memiliki penurunan, maka SABD itu bisa dihilangkan. Jadi penyederhanaan ini bisa menjadi S menghasilkan ASA dan juga BDE. Kemudian B bisa menghasilkan BBBA. Nah, ini contoh yang kedua. Ada S menghasilkan AAB, kemudian A menghasilkan ABD, kemudian B menghasilkan BE, kemudian C menghasilkan BB, kemudian E itu menghasilkan AEA. Nah, maka aturan produksi A menghasilkan D itu bisa dihilangkan karena D sendiri tidak memiliki penurunan lagi di sini. Nah, kemudian aturan CBB, penurunan dari simbol simbol S dengan jalan maupun manapun tidak akan pernah mencapai C. Nah, simbol variabel E itu tidak memiliki aturan produksi yang menuju ke terminal dan tidak berasal dari simbol S. Maka EAE itu bisa dibilang tidak berguna atau useless dan bisa dihapus gitu. Kemudian aturan produksi BE, simbol variabel E itu tidak memiliki penurunan. Nah, jadi hasil dari penurunan ini, nah ini SAAB, kemudian AAB, kemudian B menghasilkan B. Maka produksi yang uselessnya itu bisa dibilang nih sebanyak ini. Kemudian ada contoh lagi.
ada S menghasilkan AAB, kemudian CEB, A menghasilkan TBE, kemudian EEC, B menghasilkan FF, kemudian C menghasilkan AE, kemudian D itu menghasilkan H. Bisa dilihat aturan produksi S, CEB, kemudian A, DBE, EEC itu E itu tidak memiliki penurunan, jadi E itu bisa dihilangkan ya. Kemudian aturan produksi DH ini adalah aturan yang berlebihan itu. Sebenarnya nggak usah ada, nggak apa-apa. Jadi sisa aturan produksi yang udah diterapkan itu ada S, AAB, A, EEC, BFF, kemudian ada C yang AE. Nah, kemudian ini ada analisis lagi. B menghasilkan FF itu juga berlebihan ya, jadi bisa dihilangkan juga. Jadi kita hanya mengambil ketiga ini aja. Dan di sini ada contoh lain lagi, yaitu S menghasilkan AB, A menghasilkan BCD, DAC, kemudian B menghasilkan EAB, C menghasilkan BCB, ADF, AB, kemudian F menghasilkan CFB. Analisisnya menjadi seperti ini. Jadi aturan produksi A menghasilkan BCD, variabel D tidak memiliki penurunan. Mari kita lihat. Dan di sini penurunannya nggak ada yang berhuruf B. Adanya S, A, B, C, F, C, dan F. Selanjutnya, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju ke terminal DAC. A, DAC itu tidak menuju ke terminal. Jadi, bisa dihilangkan. Kemudian B menghasilkan AB, tidak memiliki penurunan. AB tidak memiliki penurunan. Kemudian simbol variabel F itu tidak memiliki penurunan untuk menuju ke terminal. Terminalnya itu mana? Terminalnya itu adalah AB. Ya, A atau B. Kemudian konsekuensinya C menghasilkan ADF tidak memiliki penurunan juga, jadi bisa dihapus. Nah, setelah disederhanakan kita hanya mendapat 3 penurunan saja, yaitu S menghasilkan AB, kemudian B menghasilkan E, kemudian C menghasilkan BCB dan AB. Nah, ada contoh lagi. Kita skip aja deh. Nah, kemudian selanjutnya ada penghilangan produksi unit. Nah, produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menghasilkan B, kemudian C menghasilkan D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Penyederhanaan bisa dilakukan dengan penggantian aturan produksi unit. Contohnya, nah di sini S bisa menghasilkan SB. Kemudian S menghasilkan C menghasilkan D, C menghasilkan EF, kemudian D menghasilkan DD. Nah ini kita bisa melakukan penggantian berturutan dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Nah, C, D itu menjadi C menghasilkan D itu menjadi C menghasilkan DD. Kemudian S menghasilkan C menjadi S menghasilkan DD EL. Sehingga peraturannya itu hanya ini saja. S menghasilkan SB, kemudian S menghasilkan DD EF. Dan di sini ada contoh lain lagi. Mari perhatikan. Di sini ada S menghasilkan A, S menghasilkan AA,
kemudian A menghasilkan B, B menghasilkan C, B menghasilkan B, C menghasilkan D, C menghasilkan AB, kemudian D menghasilkan B. Penggantian yang dapat kita lakukan yaitu berada pada penurunan CBAS. C menghasilkan D itu menjadi C menghasilkan B. Nih, kita ambil yang paling ujung, C menghasilkan B. Kemudian untuk B, ini B menghasilkan C itu bisa menjadi B menghasilkan B. B karena ada dua, kita ambil yang paling ujung, yang paling terakhir. Karena B menuju B itu sudah ada, maka cukup dituliskan B menuju AB. Kemudian A menghasilkan B. Menjadi A menghasilkan AB, kemudian B. Kemudian S menghasilkan A, menjadi S menghasilkan AB, B juga. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan ini cukup ini saja. S menghasilkan AB, B, kemudian S menghasilkan AA, kemudian A menghasilkan AB. Kemudian S menghasilkan AB, B, AA, A itu menghasilkan AB, B. Kemudian yang terakhir ada penghilangan produksi MT or epsilon. Bisa seperti itu. Produksi MT adalah produksi dalam bentuk A menghasilkan MT atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi kosong ini dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi kosong atau bisa disebut nullable. Prinsip penggantiannya itu bisa dapat dilihat dari kasus berikut. Di sini ada dua penurunan, yaitu S menghasilkan BCAD, kemudian A itu menghasilkan MT atau produksi kosong. A itu nullable, serta A menghasilkan produksi MT itu adalah satu-satunya produksi A. Maka variabel A itu bisa ditiadakan karena dia nullable. Maka hasil penyederhanaannya itu hanya S, BCD. Karena A-nya dihilangkan. Tetapi apabila kasusnya seperti ini, S menghasilkan BCAD, A menghasilkan BD, kemudian MT. A itu nullable, tetapi A menghasilkan produksi MT itu bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya itu cukup menghilangkan si MT-nya ini, kemudian menambahkan BCD di penurunan S. Ini contoh lainnya. Terdapat penurunan tata bahasa bebas konteksnya. S menghasilkan A, B, C, D, kemudian A menghasilkan D, C menghasilkan produksi MT. Nah, variabel yang nullable adalah yang C, yang ini. Karena penurunan C ini hanya satu-satunya, maka C ini bisa dihilangkan. C ini bisa dihapus, jadi penurunan hasil penyederhanaannya itu hanya S menghasilkan AB, D, kemudian A menghasilkan D. Dan di sini ada contoh lagi, contoh tata bahasa bebas konteks lagi ya. Saya ambil lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penurunan. Yang dimana penurunan D ini bisa dihapus ya. Penurunan D ini bisa dihapus karena dia merupakan satu-satunya penurunan di variabel D.
Tetapi untuk variabel BC ini dia bukan satu-satunya penurunan di variabel B dan C tersebut. Jadi yang bisa kita hilangkan ini hanya empty-nya saja. Maka hasilnya ini. S menghasilkan AC, AA, kemudian A menghasilkan C, AB, AB. Kemudian B menghasilkan B, dan C ini kita menghasilkan empty. Nah, dari contoh-contoh ketiga penyederhanaan tersebut dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks yang nantinya menyiapkan tata bahasa bebas konteks tersebut diubah ke dalam bentuk normal Chomsky. Urutannya itu urutan yang paling diprioritaskan untuk menghapus aturan produksi itu kita harus menghilangkan produksi empty atau produksi yang kosong. Kemudian baru kita menghilangkan produksi unitnya. Kemudian baru kita menghilangkan produksi useless. Dan di sini ada contoh lagi ya. Di sini ada 4 penurunan. Yang mana di sini ada produksi empty, yang mana kita harus memprioritaskan untuk menghilangkan produksi empty tersebut. Sehingga produksi empty-nya dihilangkan. Kemudian kita mencari produksi unit yang akan dihilangkan. Produksi unit yang akan dihilangkan itu ada C yang di S ini bisa dihilangkan karena dia tidak menuju ke terminal. Kemudian yang D ini kemudian di sini ada B, ABB, ABD. Jadi kita bisa mengambil B ini cukup satu aja. Disederhanakan. Kemudian ini adalah penghasilan produksi useless, yaitu penghilangan yang terakhir ya. Penghilangan yang terakhir itu yaitu kita menghilangkan C ini. Karena dia tidak menuju ke terminal, jadi kita bisa menghapus produksi yang useless tersebut. Itu saja penjelasan saya tentang penyederhanaan CFG atau free atau free konteks, gitulah, konteks free. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.